Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa dan serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turun rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Dan juga dari kawan-kawan TNI dan Polri-nya, ya insyaallah mudah-mudahan wabil khusus seluruh jajaran panitia penyelenggara Maulid Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan diberikan keistiqamahan oleh Allah. Lelahnya dihitung nilai ibadah di sisi Allah. Yang belum dapat jodoh dipertemukan jodohnya. Yang punya hutang dilunasin hutangnya. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamd ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معالك الأظهار معدن سرك الأسماء فحم سفون النجاة همانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا ربي
Walhamdulillahi rabbil. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini Allah izinkan kita dengan penuh keridhaan. Allah ringankan langkah kaki kita ke dalam majlis yang dimuliakan oleh Allah. Daripada perkataan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, beliau mengatakan majlis maulid adalah tempat di mana kalian ingin bertaubat kepada Allah, maka majlis inilah tempat taubat kalian akan diterima oleh Allah. Jika kalian mencari hidayah, maka majlis maulid seperti inilah Allah akan tumpahkan hidayah. Amin ya rabbal. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan tidak Allah keluarkan kita dari majlis yang mulia ini melainkan dosa kita semua diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini saya kalau ngelihat jamaah banyak gini, keder mau ngomongnya apa? Guru-guru adanya di belakang. Imtithalul amr, karena suatu perintah yang insyaallah mudah-mudahan tidak menyalahkan akhlak dan adab al-faqir di depan para guru-guru mulia kita, yang insyaallah mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini berkah daripada guru-guru kita. Ilmu yang telah disampaikan di hari ini wasilah daripada guru-guru kita. Amin ya rabbal. Sekarang saya mau tanya, ini nama kampungnya apa? Karangtengah, Pondok Bahar. Pondok Bahar. Tahu cinta apa? Orang Pondok Bahar ngomong love, love, love. Kalau katanya orang Pondok Bahar mah love is blind. Arti lo? Sama, aku juga enggak. Yang namanya cinta itu buta. Ini sekarang malam apa nih? Malam apa? Lu ngapain pada kemari malam minggu? Ini perkumpulan yang penuh dengan cinta. Sarangyo. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya maulid tema kita, saya mau cari tahu cinta itu sebagaimana sih. Ibu cinta sama bapak, Bu? Kok cuma 3 orang yang ngomong? Ibu cinta sama bapak enggak? Bapak cinta sama ibu? Yang jawab ibunya lagi, kagak. Cintanya manusia satu sama lain pasti ada batasan di dalam kehidupan. Kalau cintanya karena Allah, selamat, cintanya akan kebawa sampai ke akhirat. Kalau cinta karena hawa nafsu, jika karena hartanya, tatkala harta itu habis, maka cinta itu akan pudar. Jika yang dilihat karena nafsu dengan kecantikan atau ketampanannya, saat ada perubahan di dalam umurnya, pasti cinta itu akan pudar. Betul apa enggak? Maka dari itu harapannya cinta karena Allah. Cintanya manusia pasti ada batasan. Yang namanya cinta harus ada pengorbanan. Betul enggak? Saya nanya sama yang laki-laki nih, anak muda, lu ngerti cinta lu? Alah belaga lu. Anak SD sekarang kalau udah cinta-cintaan, kemarin saya ngeliat tuh di status TikTok, SD, Kiai SD Pak, la ilaha illallah, masih pakai baju seragam putih sama merah. Tulis statusnya apa? Bagi yang jomblo jangan nangis ya katanya, sambil cium kening. Ini anak siapa model begini coba tuh? Jomblo sekarang nggak masalah. Seandainya pun kita mau pacaran juga nggak ada dalam syariat. Yang dikatakan di dalam syariat la taqrabu zina,
Jangan dekatin zina. Pacaran itu gerbang perzinahan. Yang namanya pacaran itu gerbang kemaksiatan. Mudah-mudahan yang pacaran semua pada putus, amin. Maksud saya putus ke jenjang pernikahan, kan begitu. Ini buat yang perempuan-perempuan juga jangan murah amat. Ngapa sih? Baru dikasih bunga aja mesem. Bunga setangkai berapa sih harga? Palingan 5.000 perak. Cuman karena bunga-bunga ditaruh di dalam kamar ampe layu, kan tolol. Perempuan sekarang Pak minta maaf beda sama perempuan zaman dulu. Betul apa enggak? Perempuan zaman dulu maghrib mah di dalam rumah. Perempuan sekarang kelayaban dari mulai sebelum maghrib sampai tengah malam. Saya lagi bingung, itu anak manusia apa anak kuntilanak? Yang kedua, badan perempuan jauh lebih murah daripada badan ayam. Betul apa enggak? Yang namanya perempuan kan punya kehormatan. Yang namanya perempuan di dalam Al-Quran diangkat derajatnya oleh Allah. Surga ada di bawah telapak kaki seorang ibu. Ibu itu laki apa perempuan? Perempuan. Surga nggak ada di bawah telapak kaki bapak. Perempuan udah dikasih kedudukannya bagus. Kayak tadi saya keluar dari Cengkareng, jalan ke sini, ya Allah paha perempuan Pak pada ngablak. Paha ayam demi Allah lebih mahal. Ya mau gimana, nggak dilihat mau batir, dilihat gue dosa. Lo orang adanya di depan mobil, mau pura-pura megang handphone, mata tetap ke atas lagi. Saya mau ngomong dulu nih masalah perempuan. Kenapa? Karena di neraka paling banyak laki apa perempuan? Betul. Alhamdulillah Pak, laki mah aman Pak. Laki paling banyak di sorga Pak. Jujur, saya ngelihat bapak mukanya tertindas oleh istri. Istri di neraka paling banyak perempuan. Maaf, tapi emang itu perkataan Nabi, bukan katanya Rifki. Saat Nabi Isra wal Mi'raj dikasih unjuk neraka, yang dilihatin perempuan. Ada yang rambutnya ditarik sama rantai, yang payudaranya digantung, yang lagi makan jasadnya sendiri, yang lagi ngobrak-ngabrik isi perutnya. Kenapa? Ulah karena istri yang tidak paham dengan keinginan suami. Pokoknya hari ini saya belain laki-laki Pak. Ini demi Allah, bukan apa. Coba giliran ibu-ibu kalau lagi pengajian, yang hadir ustazah laki salam mulu Pak. Sekarang gue balas di sini. Bu, tadi ibu bilang cinta sama bapak. Betulan cintanya dari hati yang paling dalam. Pernah dandan buat bapak? Satu suami buat mewakili semua suami yang ada di sini. Bu, ada satu hadis Nabi SAW dari Al Imam Bukhari radhiyallahu anhu waradahu. Ada satu wanita datang kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Rasulullah, kenapa sih apa-apa laki perempuan nggak ada ibadah yang lebih? Nabi SAW bilang kepada sahabat, wahai sahabatku, dengarkan daripada perkataan wanita ini. Sungguh perkataan inilah yang paling lebih baik daripada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ditunjuk sama Nabi, pertanyaannya pertanyaan paling baik. Teruskan wahai wanita, katanya Nabi SAW, kenapa wanita nggak boleh perang? Kenapa wanita nggak boleh sholat Jumat? Kenapa wanita nggak boleh yang namanya sholat di luar kecuali di dalam rumah? Jawaban Nabi Muhammad SAW, karena pekerjaan wanita di dalam rumah, dia taat dan dia selalu memperhatikan seorang suami, maka pahala sholat Jumat, pahala jihad, pahala semuanya yang dilakukan oleh laki-laki dapati oleh seorang istri yang betul-betul perhatian kepada suaminya. Lu giliran begitu aminnya susah amat. Bu,
Mau masuk surga mau? Ngimpi. Jujur bener-bener, tapi saya yakin perempuan di sini semuanya soleh. Wanita-wanita sini semuanya bidadari-bidadari surga. Tapi bohong. Bu, ini karena perempuannya banyak, gue nggak tahu tiap kali gue ceramah emak-emak lagi. Perasaan saya kalau ceramah ngomelin istri, ngomelin perempuan, tapi kenapa masih banyak aja perempuannya? Yang laki cuma 13 orang. Bu, senyumnya seorang istri, dengar baik-baik, senyumnya seorang istri lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba senyum, Bu. Tuh kan cantik banget. Yang namanya suami sengotot-ngototnya, semarah-marahnya ngelihat istri senyum dandan, ya Allah, capeknya ditinggal, emosinya dibuang. Kenapa? Ngelihat istrinya udah cantik dandan rapih di depan suami. Udah ada yang begitu belum, Pak? Belum. Lah pantesan suami banyak yang gedek sama istrinya. Lah dari pagi keluar rumah begitu aja modelnya sampai pulang lagi. Rambut dicepol, muka berminyak, bisa goreng tempe, dideketin, barcis banget bau kompor. Ayo dong. Ya Allah, ada tambahan lagi tadi. Tadi apa bang? Apa bang? Apa bang? Apa? Saya nggak berani ngomong tuh bang. Takut di banned. Bu, sorga paling gampang didapetin sama istri, padahal gampang luar biasa. Apa kata suami? Iya, sorga jaminannya. Cuman iya aja kata suami. Saat suami menginginkan sesuatu, iya yang. Ibu lagi ngenggoreng tempe nih, lagi ngenggoreng, dipanggil sama suami, ayang, loncat, jangan pakai lari, sesuaikan dulu, selesaikan dulu hajat suami, baru julusin lagi. Kalau gosong bagaimana? Urusan belakangan. Yang penting hajatnya dulu. Ibu lagi nyambel nih, lagi ngulek sambel, suami manggil ayang, gak bisa ninggalin sambel, tarik suami di atas sambel, ayolah, pedas-pedas lo. Itu doang cara seorang istri paling gampang. Tapi maaf pak, jangan juga kelewatan dong pak sama istri. Yang namanya laki itu kan banting tulang buat istri, banting tulang buat keluar. Istri itu dinikahin bukan buat jadi Bu, ibu bukan pembantu, bukan. Ibu itu namanya pekerjaan rumah tangga. Tapi suami yang paling baik yang meringankan beban seorang istri di dalam rumah tangganya. Udah ada suami yang begitu, Bu. Suami di sini mah kelihatan, Bu, baik banget. Mau yang kelihatan sangar tetap sampai di rumah mah iya bebek, aja. Sesangar apapun laki pokoknya paling takut sekarang mah banyak istri-istri soleh, suami solehah. Udah pada terbalik dunia bener-bener. Yang namanya suami semuanya harus banting tulang buat keluarga, bukan suami banting tulang istri. Oh belum lama no, istri dibanting-banting, istri di smackdown. Udah bener dilaporin, suami udah ngedekem 3 hari, cabut laporannya, kan tolol. Ih gue mau ogah yang begitu mah. Bekas dibanting-banting lu mau lu. Pegang dikit renyak.
Yang namanya laki harus sayang sama istri. Kenapa? Yang namanya seorang suami tatkala datang dengan harta yang halal maka selamat. Selamat rumah tangganya, selamat istrinya bakal nurut. Ya, ini masalahnya saat nikah suami ini lupa. Lupa apa? Lupa bacain doa saat malam pertama. Nggak sempet. Bib, sekarang udah lewat, saya pengantin lama, Bib. Ini malam boleh dikerjain. Lu kok ketawa lu? Ngedoain. Lu traveling otaknya. Bapak ntar pulang sampai rumah pegang kepalanya istri. Bacain inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, dan hatinya pegang dadanya dengan membaca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Jangan istri yang bacain suami ya. Ini tugasnya suami bacain istri. Kenapa? Biar enggak gampang maksiat si istrinya. Yang kedua, alam nasrah dibacakan ke dadanya biar apa? Biar dengar nasihat seorang suami. Ini hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Kalau udah paham kita tutup sama doa. Udah paham belum? Dari tadi gua ngomong nggak paham-paham. Masa iya segini banyaknya budeg? Hari ini kita senang nggak? Gembira nggak? Apa yang buat senang? Apa yang buat gembira? Hah? Habib? On lu? Kalau entu jangan diceritain. Saya datang ke sini aja udah dengan senang, dengan gembira. Kenapa? Ngelihat penghuni surga segini banyak. Saya jujur demi Allah, Bang Haji, saya wallahil azim Kiai, saya keluar dari Kuningan. Saya keluar dari Kuningan Cirebon, saya selalu bilang, ya Allah, sebanyak apapun jamaah yang hadir saat nanti ceramah saya, ya Allah, seberapa banyak orang catat namanya satu persatu, masukkan mereka semua ke dalam surganya Allah. Ini niatnya kita, kan kita minta sama Allah, kan begitu. Jadi niat ibu sama bapak kalau datang ke majlis seperti ini dengan niat juga. Dengan niatnya apa? Ya Allah, saya ringankan langkah kaki saya untuk menuju majlis yang mulia ini semata mencari keridhaan-Mu, mengharapkan syafaat Nabi, dan pulang membawa ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menjadi satu keberkahan di dalam rumah tangga kami. Amin ya rabbal. Ibu senang, bapak gembira hadir di dalam tempat ini. Ternyata ada yang lebih dulu gembira. Ini semuanya kan hiasan, panggung hiasan, balon hiasan, speaker, sound system, semuanya hiasan. Ternyata ada yang lebih dulu gembira, dan kita diberikan perintah oleh Allah untuk bergembira. Qul bifadlillah wa birahmatihi, katakan wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat kasih sayangku sampaikan kepada umatmu, maka bergembiralah. Disuruh gembira, gembiranya suruh ngapain kita? Gembira atas kelahirannya Nabi Muhammad. Gembira saat dimana umat memiliki Rasul yang paling istimewa, yang paling mulia, yang paling agung, yang manusia tersebut dimuliakan oleh Zat yang maha mulia. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba kita mau cari pilih Nabi yang mana lagi coba? Yang namanya cinta paling tulus Nabi Muhammad SAW. Cintanya manusia ada batasan, nggak mungkin nggak ada batasan. Cinta manusia sekalipun karena Allah cukup sampai di dunianya dulu. Bu, tadi ibu bilang cinta kan sama bapak. Bapak mati, kalau amin bu. Contoh, ibu bapak mati nih, ibu mau nemenin liang lahat. Oh gak, mendingan gue ngitungin warisan Habib. Begitu juga bapak ibu mati mau nemenin di liang lahat, gak bakal mau, karena cintanya manusia cukup cuman sampai liang lahat. Urusan akhirat gimana perilaku kita, kehidupan kita di dunia. Dan jangan takut pak, saya cuma mau ngasih tahu, jangan takut pak. Kalau ada istri yang durhaka, cuekin aja, cuekin. Kenapa? Saat ada istri yang durhaka sama seorang suami, bidadari lagi ngerongrong sama Allah. Ya Allah, itu suaminya disia-siain, itu istri ngebentak suaminya. Biarkan saya pengganti istri tersebut. Ratusan bidadari siap untuk dipinang oleh suami tersebut.
Gak khawatir kita. Ibu yang namanya istri gementak kita, istri bikin kurang ajar sama suami, gak masalah. Bidadari mah punya gua. Apalagi maaf nih Bu, maaf. Apalagi yang namanya laki-laki punya jenggot nih. Ini satu helai rambut jenggotnya nih, satu bulunya nih, satu bidadari sedang bergelantungan katanya Nabi. Jadi yang punya jenggot hati-hati nih, malam kayaknya botak loh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, nabinya mulia. Yang sekarang saya mau kasih tahu, udah tahu belum kenapa sih Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Udah tahu belum? Belum tahu. Tiap hari bikin maulid. Bikin maulid tiap tahun. Bikin maulid. Tapi nggak tahu kenapa Nabi dilahirkan di Rabiul Awal. Nih, Nabi SAW kenapa dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Ahli Arab dahulu mengatakan Rabiul Awal adalah bulan yang penuh dengan kesialan, bulan yang tidak ada manfaat di dalamnya. Kalau pekerjaan dari pagi sampai siang, siang sampai malam, orang nggak ada yang keluar, nggak ada yang mau silaturahmi, ada yang nggak mau dekat satu sama lain, nggak ada tongkrongan, nggak ada. Maka Allah membalikan 180 derajat. Rabiul Awal diberikan kepada Nabi, berubah menjadi keberkahan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Coba lihat bulan Rabiul Awal kalau datang, bukan main. Kiai, ustadz, habaib, alhamdulillah kulkasnya pada nggak ada yang bisa ditutup, engselnya rusak. Alhamdulillah dari RT ke RT, RW ke RW, musola ke musola, masjid ke masjid, semua ngerayain maulid. Alhamdulillah. Dan kenapa Nabi dilahirkan di hari Senin? Hari Jumat kan Sayyidil Ayyam. Jumat ini adalah penghulunya hari. Keberkahan ada di dalam hari Jumat. Allah ciptakan dunia hari Jumat, Allah akan hancurkan dunia hari Jumat. Tapi kenapa Nabi SAW dilahirkan di hari Senin? Dari Selasa sampai Minggu, para alim ulama seluruhnya mengatakan dari Selasa sampai Minggu semua dalam hari tersebut ada peristiwa di dalamnya. Dari mulai anbiya dan rasul terdahulu, semua ada kemuliaan di dalam hari tersebut kecuali hari Senin. Dan Allah memberikan izin lahirnya Nabi Muhammad di hari Senin agar Nabi tidak tertumpang tindih atas kemuliaan para anbiya dan rasul yang lain, khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, harinya mulia, bulannya mulia. Dan kenapa lahirnya sepertiga malam? Kenapa enggak pagi? Kenapa enggak siang? Kenapa enggak sore? Kenapa harus sepertiga malam? Hadiah terbesar dari Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang bangun di dalam sepertiga malam bermunajat kepada Allah, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Tapi elunya kan kita blow on. Padahal udah ditegur tuh sama Allah kalau tengah malam kebelet kencing. Pernah nggak begitu? Pernah. Itu Allah ngebangunin kita. Emang dasar kita blow on, bangun kencing balik lagi, ngarik selimut, selesai. Kadang orang bebalik, lagi tidur bebalik. Bebalik itu kadang kita sadar, betul nggak? Bebalik badan lagi tidur, kadang kita sadar, benar. Cara Allah di situ ngebangunin kita. Ayo hambaku bangun. Ayo minta kepadaku, ditunggu kita sama Allah. Karena apa? Sepertiga malam itulah Nabi SAW dilahirkan ke dunia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pulang dari sini ini malam tahajudnya nggak ditinggalin. Insya Allah. Itu kemuliaan tiga dari hari, waktu, dan bulan Nabi Muhammad SAW. Ada yang ngomong, Bib, ngapain sih bikin maulid, buang-buang duit, mubazir katanya. Emang begitu? Emang begitu? Ini mau dijawab pakai dalil apa mau pakai emosi? Emosi apa dalil? Kalau gue mah enakan pakai emosi gua. Ini tenda pakai duit, betul? Panggung pakai duit, sound system pakai duit, Habibnya kurang ajar lo. Semuanya ini kan pakai uang.
Betul juga ya kalau dipikir-pikir, ya mubazir sih. Tapi subhanallah, di dalam majlis mulia seperti ini ada silaturahmi di dalamnya. Betul? Ada keberkahan di dalamnya. Betul? Ada snack nggak? Ada? Alhamdulillah. Itu rezeki Allah kasih. Yang susah ditagih utang nih hari ada orangnya. Ada? Walaupun melengos dah kalau dipanggil. Semuanya kumpul di sini. Yang tetangga belum tentu kita kumpul silaturahmi bisa duduk seperti ini. Ini tempatnya. Kalau dikatakan mubazir seperti ini, ya kita jawab dengan emosi juga nggak apa-apa. Lah duit gua. Yang capek, yang keringetan. Ngapain lu yang repot? Kan begitu. Tapi diusut kalau pakai dalil di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Jibril lunadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama bitahani wal bisyarah fa inna nurul maksun wa sirral maknun alladhi qabla al wujudil asya wa ibda'il ardi was sama. Sallu ala Nabi Muhammad. Lihat di dalam rawi Ad-Diba, Syekh Abdurrahman Ad-Diba menukil daripada satu hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, beri kabar gembira kepada mereka, sebentar lagi cahaya yang selama ini aku jaga, cahaya yang selama ini aku simpan, malam ini akan aku keluarkan. Karena cahaya inilah aku ciptakan langit dan bumi, sedangkan aku Allah akan menghias langit dengan bintang dan rembulan. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi hiasan ini nggak seberapa dengan hiasannya Allah. Betul enggak? Berarti perayaan Maulid ini, kegembiraan ini, siapa yang perintahin? Siapa yang perintahin? Allah. Tapi jangan salahin kita dong. Bib, Nabi kan udah mulia, kita nggak perlu lagi begini-begini. Nabi udah mulia, Nabi udah agung. Iya, di dalam riwayat Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang mulia, Nabi yang agung. Saat Nabi terlahirkan ke dunia, Bu, waktu ibu lahir di bidan di rumah sakit apa di dukun beranak? Dukun beranak. Ada yang di bidan, ada yang di dokter, betul? Kalau Nabi begitu lahir 4 bidadari jadi bidannya. Yang satu Siti Asia, yang satu Siti Maryam, Ummu Hawa, salah satunya ada di dalam. 3 bidadari, 4 bidadari keluar daripada tiang yang ada di dalam rumah Siti Aminah saat itu, yang menjadi proses persalinan dan dibantu oleh 4 bidadari. Kira-kira Nabi sama kita sama apa enggak? Sama apa enggak? Ini juga masih banyak juga yang ngomong, ya udahlah, nggak usah terlalu memuliakan dan mengagungkan Nabi. Nabi itu kan manusia biasa. Ada di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Betul, firmannya betul ini. Akan datang kepada kalian seorang nabi dari golongan kalian wahai manusia. Beda manusianya sama kita. Betul apa enggak? Loh, bedanya di mana? Nabi kan manusia dikatakan, kita juga manusia. Iya, sama, kemanusiaannya sama, betul. Tapi yang beda, Nabi terima wahyu. Kalau kita punya anak namanya, beda nggak? Beda nggak? Ada orang Pondok Bahar ngaku pulang dari Maulid, saya wahyu. Ada? Gak ada. Tahu mau yang bikin beda lagi? Mau yang bikin beda lagi mau? Yang pertama, kalau kita disamakan nama Nabi, kita nggak bakal sama, sudah. Nggak bakal sama. Kalau kita mau disamakan nama kebo, hampir mirip. Saya mau tanya, terima nggak kalau saya samain nama kebo? Terima. Mau nggak mau harus terima. Kerbau kerja nggak? Kerbau kerja nggak? Kita, ibu juga kerja, nyapu, ngepel, nyuci, jemur, nyetrika, kerja kan? Kerbau kerja, kita makan. Kebo mandi, mandi. Kita mandi. Yang bedanya apa? Nabi yang namanya dikatakan kebo tidur, kita banyak mana tidur kita mau tidur kebo? Hampir sama. Yang kebluk aja begitu dikatakan, kayak kebo lu katanya. Betul nggak? Kalau kita disamain nama kebo hampir mirip, betul. Yang bikin beda kita sama kebo apa? Sholat. Kita sholat, yang namanya manusia sholat.
kalau kebo enggak. Jadi kalau ada suami nggak sholat, suami, istri nggak sholat, istri, anak nggak sholat, anak. Ini yang kayak begini gue demen nih, yang begini nih. Orang tua nggak sholat, orang tua durhaka lu. Mertua nggak sholat, mertua Pak RT nggak sholat, RT RW nggak sholat, RW Pak Lurah nggak sholat, Pak Lurah. Gue takut, gue nggak berani nengok. Pak Camat kalau nggak sholat, Pak Camat. Maaf Pak Camat, warga yang ngomong. Tinggal tumpahin aja. Menteri nggak sholat, menteri. Presiden nggak sholat, presiden. Ustadz nggak sholat, ustadz. Kiai nggak sholat, kiai. Habib nggak sholat, Habib. Lu giliran gue kencang amat lu. Pak Jabat nggak begitu kencang tadi. Ini yang bikin beda kita dengan sholat. Makanya Nabi SAW perintah sholat khusus dari Allah dibawa untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kebayang kita dari 50 waktu jadi 5, kita masih juga beban. Kalau kita mau disamain sama binatang, mungkin kita bisa sama. Yang bikin beda kita itu cuma sholat. Makanya mulai hari ini tanam dalam hati, kalau kita nggak sholat, persis kita sama binatang. Betul nggak? Dan yang kedua, jangan pernah hidup serakah jadi orang. Jangan pernah serakah, jangan pernah tomak. Tahu binatang yang paling tomak? Tahu binatang yang paling tomak? Tahu? Yang paling serakah tahu? Monyet. Nggak percaya? Besok cari monyet. Kasih pisang, 1 diambil. Dibuka nih sambil dimakan sama dia. Dikasih lagi, ditangkap lagi sama kakinya. Dikasih lagi, ditangkap lagi kaki kanannya. Ini semua nih tangan udah penuh nih. Emang dasar monyet. Dimasukin semua ke mulutnya, sampai dikumpulin di bawah kerongkongannya. Itu masih mau ngambil lagi, masih lemparin kacang, diembat lagi sama dia. Jadi kalau ada orang serakah sama dia dirinya sama. Gak usah kencang banget kesini dong. Gue belum ngomong lu udah nyamber aja lu. Jadi kalau Nabi sama kita, Nabi manusia, iya betul Nabi manusia, tapi beda dengan kita. Nabi magam al-mahmud, magam yang tertinggi, Nabi Muhammad SAW. Lah kalau kita mau disamain apanya dari mananya? Sampai Al-Habib Uthman bin Aqil bin Yahya, mufti Betawi, beliau mengatakan di dalam salah satu riwayat karangan kitabnya, kitab Tauhid, kalau saya tidak salah di dalam karangan kitab Tauhid, jika dari zaman Nabi Allah Adam sampai akhir zaman mereka dikumpulkan makhluknya Allah, baik itu manusia, baik itu jin, salat secara 4 rakaat dengan serentak, dengan penuh kehusyuan, maka belum tentu dapat mengalahkan 1 rakaatnya Nabi Muhammad SAW. Ini beda nabinya. Kita nggak pernah sholat 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Ya Allah, baru yang namanya imam, Allahumma bismillahirrahmanirrahim, Yasin, mulai dah, lama dah, ya lama dah. Buat diterusin sih diterusin sama si makmum, terusin, tapi dalam hatinya ngedumel, besok goga lagi kalau di imam nih. Itu kan beda kita sama Nabi, betul nggak? Tuh, Nabi punya berkah, kita punya berkah cuma 2, guru sama orang tua. Selebihnya kita nggak ada keberkahan. Kalau Nabi berkahnya banyak dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bib, emang Nabi punya berkah? Nih gue ceritain, biar lo paham Nabi itu berkahnya luar biasa. Satu riwayat Nabi SAW kalau ngedehem, pernah ngedehem, itu sahabat berebut taruh tangannya di depan muka Nabi. Tangan yang pertama, ludahnya ditaruh di tangan sahabat yang pertama kali nyampe. Diusap, disapu dari ujung rambut sampai ujung kaki sama sahabat. Nabi jawab apa? Kafir, murtad, neraka? Enggak. Nabi mengatakan, wahai sahabatku,
engkau nanti di akhirat tidak akan pernah terjilat api neraka. Ludah Nabi syafaat, ludah Nabi penyelamat. Nah ludah lu, siapa yang mau nangkep? Beda nggak kita sama Nabi? Yang kedua, saat lagi di perang Badar, saat peperangan Badar, saat dimana Nabi SAW punya karomah, cuman 313, yang namanya pasukannya Nabi cuman 313. Kok bisa ngalahin ribuan orang dengan satu doanya Nabi? Ya Allah, jika kali ini mukmin muslim kalah, maka tidak lagi ada yang menyembah padamu ya Allah. Ini doanya Nabi. Diturunin pasukan langit menjadi salah satu pasukannya Nabi, dipukul mundur orang kafir saat itu, dimenangkan oleh orang mukmin. Doa kita bagaimana? Udah ada yang pernah dikabulin doa kita? Ngambang mulu kan? Pending, sinyalnya nggak kenceng. Itu yang kedua. Yang ketiga, saat Nabi SAW pipis malam, Nabi kalau pipis malam nggak langsung dibuang di luar. Nabi ditaruh di satu mangkok, ditaruh di bawah tempat tidur. Besok pagi baru Nabi buang. Satu waktu Nabi nggak mau buang dulu, dibuangnya pagi. Setelah ngajar Nabi pulang ngelihat di bawah tempat tidur nggak ada bejananya, pipisnya nggak ada. Ditanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah ngelihat nggak bejana yang di bawah tempat tidur? Nggak lihat ya Rasulullah. Coba ditanya ke Ummu Yusuf, wahai Ummu Yusuf, kemana bejana yang di bawah tempat tidur? Ada ya Rasulullah. Diambil sama Ummu Yusuf ke dapur, dibawa bejananya kosong, nggak ada isinya. Begitu ditanya, wahai Ummu Yusuf, tempatnya ada, isinya di kemana? Aku buang ya Rasulullah. Buang kemana? Ke sini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Kafir, murtad, najis? Enggak. Apa kata Nabi? Wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan terkena penyakit kecuali sakratul maut. Pipis Nabi obat, pipis elu. Beda gak kita dengan Nabi? Pak, Bapak, cinta katanya tadi sama ibu. Pernah minum pipis ibu? Amit Habib mah. Begitu minum mulut lodoh. Beda gak kita dengan Nabi? Itu yang keberapa? Yang keempat, Nabi betul manusia. Saat Nabi makan pasti harus buang kotoran. Kotoran Nabi dibuang, yang tahu cuman caranya Nabi, dan tahu cara ngebuangnya. Saat Nabi buang kotoran, bumi terbuka. Kotorannya Nabi dimakan bumi. Lu siapa yang makan? Lele aja ngelepet. Lele kagak doyan. Sama kita sama Nabi. Nabi ini penuh dengan keberkahan. Satu waktu Nabi tidur sebelum zuhur. Ini sunnah, makanya kita kalau tidur sebelum zuhur sunnah. Satu waktunya Nabi bajunya terangkat, keringatnya Nabi netes. Saudaranya Nabi ambil botol ditadangin, netes sedikit sampai setengah botol. Begitu setengah botol Nabi bangun, diambil botolnya, ditanya sama Nabi, itu apa? Keringatmu ya Rasulullah. Kenapa dimasukin ke botol? Iya ya Rasulullah, aku ingin jadikan buat wewangian. Keringat Nabi jadi minyak wangi. Keringat elu Apok bin Asam. Jadi Nabi sama kita sama apa enggak? Beda apa sama? Itulah kemuliaan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita memuliakan Nabi? Kenapa kita mengagungkan Nabi? Nih ada lagi. Kenapa kita harus mengenalkan diri kita kepada Rasulullah? Karena Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang, penebar kasih sayang. Betul, Nabi penebar kasih sayang. Inilah kenapa Nabi dimuliakan. Yang pertama, saat Nabi terlahir, pembantunya Abu Lahab lagi gendong Nabi. Lagi begitu ngelihat gendongannya ke Nabi, lihat ada bulan purnama.
Dilihat purnama, ngelihat ke wajah Nabi. Lihat lagi bulan purnama, lihat lagi ke wajah Nabi. Apa kata pembantunya Abu Lahab? Wallahi, tidak pernah aku melihat keindahan purnama yang mana bulan purnama dengan keindahannya terletak ada pada anak yang ada dalam pelukanku. Bulan purnama, terangnya wajah Nabi luar biasa. Allah muliakan jasadnya Nabi Muhammad SAW. Sampai dalam satu riwayat lainnya dikatakan bahwasanya kerajaan yang ada di negeri Syam terlihat dengan mata tertelanjang, kelihatan saking terangnya, dan dikatakan tidak pernah aku melihat malam lebih terang dibanding siangnya. Inilah Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi Muhammad mulia nggak? Yang ngemuliain siapa? Yang mengagungkan siapa? Itu yang kedua. Yang ketiga, saat Nabi SAW terlahir ke dunia, pilar-pilar kejayaan Persia Romawi tumbang. Api yang disembah oleh Majusi mati. Kalau boleh dibilang kerajaan syaitan, Allah lemparkan semua syaitan ke api neraka saat itu. Semua itu Nabi bisa dilakukan oleh Allah ribuan tahun sebelum Nabi dilahirkan. Tapi kenapa saat Nabi dilahirkan? Intinya cuma satu, ta'ziman wa takriman. Mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada yang mengatakan kita rame-rame di sini mau ngapain kita memuliakan Nabi? Buat apa mengagungkan Nabi? Jawabannya cuma satu. Kami memuliakan Nabi, kami mengagungkan Nabi karena kami ingin dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu. Faham sampai sini? Insya Allah. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Tidak ada tempat yang paling mulia Nabi melainkan Nabi Muhammad SAW. Jangankan Nabi, umatnya pun umat yang paling baik, ummatu khairul umam, sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad SAW. Ini dari tadi kita udah dengar peristiwanya Nabi, dari tahun ke tahun kita udah tahu peristiwa lahirnya Nabi. Sekarang saya mau tanya, cinta sama Rasulullah? Cinta sama Nabi? Salat subuh tadi jam berapa? Ada yang jam 8 ada? Ada. Yang jam 7 ada? Itu salat subuh, salat duha. Katanya cinta. Kalau cinta kan harus ada pengorbanan, betul enggak? Nabinya aja berkorban buat kita. Nabi sujud, salat sampai kaki bengkak. Ada yang nyaut, Bib, saya juga Bib kalau salat sampai kaki bengkak. Lu mah asam urat. Lah beda sama Nabi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, emang nggak mau ketemu Nabi nanti kita? Nggak pengen ngelihat Rasulullah? Nggak pengen. Nabi yang setiap kali didoain siapa? Umat. Saat Nabi berdoa angkat kedua belah tangan sampai netesin air mata, sampai di dalam riwayat air matanya Nabi habis yang keluar darah. Buat siapa? Umat. Nabi wajah berdarah-darah kalah di Uhud, mempertahankan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah buat umat. Kita alhamdulillah sampai gini hari gak pernah kelaparan. Nabi 7 batu mengganjal perutnya. Setiap hari Nabi gak makan selama 7 hari 7 malam. Sampai Sayyidina Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau sakit? Tidak wahai Umar. Lalu apa yang membuat aku mendengar seperti tulang beradu dengan tulang ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Oh, itu yang kau dengar wahai Umar. Dikeluarkan satu batu dari pinggang Nabi Muhammad SAW. Satu batu keluar, ahli Arab tahu kalau satu batu mengganjal daripada perutnya pasti 1 hari dia belum makan. Keluar 7 batu, 7 hari Nabi nggak makan. Sayyidina Umar mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta kepada kami bahwa engkau belum makan selama 7 hari? Apa jawaban Rasulullah? Wahai Umar, jika aku ingin meminta, aku lebih berhak meminta kepada Allah. Tapi aku ingin merasakan, aku khawatir di akhir zaman ada umatku yang kelaparan. Ada yang kelaparan, aku tidak merasakan kelaparan umatku. Maka di hari ini aku merasakan laparnya umatku, agar aku tidak menjadi zalim sebagai pemimpin umatku nanti di yaumil qiyamah. Sampai gini hari kita nggak ada yang pernah kelaparan. Kenapa? Udah ditalangin sama Nabi. Sudah kita ditalangin sama Nabi. Kita sholat tinggal sholat, gak dilemparin kotoran, gak dilemparin batu. Dakwah tinggal dakwah, enak. Duduk di sini ada anggur, ada jeruk, ada manggis, ada lengkeng. Nabi boro-boro, Nabi keluar lempar. Mending kalau kita masih ada kebuli sama dagingnya.
Nabi begitu keluar batu, anak panah, kotoran habis kepada Nabi SAW. Sekarang kita tinggal sholat, kita tinggal baca Quran, masih nggak mau juga. Ingat perjuangan Nabi Muhammad SAW buat siapa? Buat siapa? Umat. Hidup itu harus ada take and give, ada saling memberi dan menerima. Jangan kita maunya menerima doang, yang memberi siapa? Jangan cuma maunya memberi, yang menerima siapa? Sampai detik ini Nabi cuma memberi kemanfaatan kepada umat, dan umat cuma ngambil manfaatnya Nabi SAW. Kenapa? Karena di acara seperti ini banyak manfaatnya buat kita. Yang pertama, mau syafaat Nabi? Mau syafaat Nabi? Nabi mengatakan di dalam hadis, barang siapa yang ingin mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah, maka ziarah ke Madinah, wajib mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Amin. Mudah-mudahan yang kurang rezekinya Allah buka rezeki yang banyak, yang bisa melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Bib, orang Pondok Bahar bilang, Bib, teboga duit, duitnya Allah, gak punya duit Habib. Ada syafaat yang kedua, barang siapa yang membaca doa setelah azan, hafal nggak? Hafal nggak? Baca semua sama-sama ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil wa badhu magamal innaka la tukhliful mi'ad. Apa kata Nabi? Barang siapa yang membaca doa setelah azan ini, maka wajib mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Nah, yang sekarang saya mau tanya, azan sehari semalam berapa kali azan? Yang kita baca doanya berapa kali? Hah? Yakin 5? Bukannya 4? Subuh kan lu tidur. Emang lu denger azannya? Kan gak kasihan apa? Nomor bot mana aki-aki, udah jalan nyeret. Anak mudanya pada kemana coba tuh? Anak muda, anak muda, lu bisa jalan ke mall jauh banget dari rumah lu. Lu bisa naik ke atas gunung sampai ke Semeru pun lu bisa nyanggupin. Tempat masjid, musola samping rumah lu nggak bisa ringanin langkah kaki lu untuk sholat di masjid. Ya ilaha illallah, saya cuma mau ngasih tahu doang buat DKM masjid dan musola yang ada di sini. Ya, yang ada di musola, yang DKM masjid dan musola. Kalau ada anak muda, dia nggak sering main ke masjid, nggak sering main di musola, nggak pernah sholat di musola, nggak pernah sholat di masjid. Kalau mati jangan pernah disolatin di musola sama masjid. Buang ke kali aja, buang ke kali. Hidup jadi anak muda manfaat nggak sih lu? Emang nggak kesian? Lihat sholat subuh yang hadir berapa banyak? Berapa banyak? Hah? 5 orang? 5 orang apa 5 soft? 5 orang? Pasti isinya aki-aki, nggak ada anak mudanya. Yang namanya aki-aki tahu diri, karena dia tuh tahu mati, makanya dikit-dikit ke masjid, dikit-dikit ke masjid. Sedangkan hadis Nabi kita nih nggak pernah dengar. Imam Syafi'i, nggak usah hadis Nabinya dulu deh. Nih Imam Syafi'i radhiyallahu anhu radhahu, beliau mengatakan, nih ingatan buat ibu-ibu nih, bu, diingat baik-baik nih ya bu. Kalau ada laki-laki yang sholat subuhnya di masjid, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Kalau besok bapak sholat subuhnya di rumah, apalagi telat, suruh ganti pakai daster. Paham ya? Siap makmurin masjid? Siap? Siap ramaikan masjid? Siap? Insya kita udah nggak pakai ke Mekah, kita tinggal sholat. Ya Allah ya Rahman, Nabi udah kasih pahala baik banyak banget buat kita. Semua sunnah dijalanin dong, jangan cuman mau enaknya aja. Pakai sendal kaki kanan, buka sendal kaki kiri, masuk kamar mandi sebelumnya baca doa, masuk pakai kaki, jangan pernah dua-duanya, ntar lu ngegeledak. Ini kan caranya Nabi. Ayo dong, makan dengan tangan kanan, tangan kiri buat istinja. Jorok banget ngomong lu jauh, cebok. Istinja gitu, istinja. Tangan kiri buat apa? Cebok.
Apa namanya? Istinja. Masih cebok aja lu. Tangan kiri buat serah lu dah. Paham ya? Paham ya? Kalau tidur madep kanan dulu. Ya, madep kanan. Suami istri tidur madep kanan. Ya, tapi jangan kentut. Ya. Ini saya sebenarnya mau panjang banget ini di sini nih. Tapi jujur demi Allah, nih malam ada 4 acaranya. Di sini Kalideres, Pengadegan, sama Gang Kelinci, Sawah Besar. Masih ada 4. Kira-kira boleh nggak di stop? Belum boleh. Belum boleh emang. Sabodo teuing aing mah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, keistimewaan Nabi semua diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kita kalau hitung-hitungan solat kita kalau rukun doang nggak bakal diterima ibu bapak. Nggak bakal solat kita diterima. Kenapa? Ya Allah, gimana mau diterima? Solat emang ada yang pernah khusyuk? Ayo tunjuk tangan, ada yang pernah khusyuk? Mana? Mana orangnya? Khusyuk gitu? Ka'bah kelihatan gitu? Ini yang namanya khusyuk. Hubabah Aisyah binti Umar Muhdhar, tatkala beliau, ini seorang wanita, ingat nih Bu, Neng, ini seorang wanita. Hubabah Aisyah ini nenek dari bangsa Al-Idrus. Neneknya Al-Idrus. Al-Idrus ini keluar dari rahimnya beliau, Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Beliau ini saat salat Allahu Akbar, Ka'bah datang ke depannya. Gak tahu dunianya kanan kiri, gak tahu. Satu waktu pernah Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak khusyuk-khusyuk. Sampai saudaranya bilang, Abah, ke Habib Umar Muhdhar, Bah, Aisyah sholatnya bercanda nih. Dipanggil, Aisyah, betul sholatnya bercanda? Enggak, Bah. Kenapa? Tatkala Aisyah Allahu Akbar, Ka'bah enggak datang-datang, Bah. Kalau Ka'bah udah datang baru Aisyah mau sholat. Itu tandanya khusyuk. Emang ada yang begitu di sini? Ada yang begitu? Boro-boro khusyuk, padahal kita juga udah janji sama Allah. Kita udah serahin semua kehidupan kita sama Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Tapi lu masih kenapa aja larinya pada ke orang pinter? Lu larinya ke mbah. Tahu nggak kenapa itu orang dipanggil orang pinter? Karena yang datang orang tolol. Nah kita datang ke tempat dia, lo lihat orang pinter ada nggak yang rumahnya mewah, megah, Mercy, berderet, Lamborghini, Ferrari, ada? Lu salah orang, lu datang ke situ, Bah, gue nggak punya duit, Bah. Tuh Mbah juga ngomong sama bego, gue juga nggak ada. Nah kitanya aja ditolol-tololin sama dia. Udah diajarin mau rezeki banyak, sholat duha, baca waqiah. Mau hidup sehat, banyakin sholawat tibil kulub, sholawat syifa. Mau semua doa kita diijabah, tahajud. Mau semua urusan kita dilancarin, istikharah. Itu udah diajarin sama Nabi. Lu masih nyari mbah aja. Kita kan udah janji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu lagi sholat tuh. Tapi lagi sholat tuh pikiran dunia masuk ke kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kunci motor keingetan tuh. Kompor belum dimatiin inget. Dompet ngegeletak takut ketahuan bini, tahu. Itu kita lagi sholat. Jangankan kita dulu di zaman Sayyidina Ali. Sayyidina Ali masih jadi khalifah saat itu. Sayyidina Ali jadi khalifah. Ada satu sahabatnya beliau. Beliau bilang, wahai khalifah, aku lupa naruh uang dirham. Sayyidina Ali sambil lagi kebet-kebet kitab yang sedang dikarang oleh beliau, ditulis sama beliau. Apa jawaban Sayyidina Ali? Ambil wudhu. Dirhamnya hilang, saya lupa. Ngapa urusan ambil wudhu? Ambil wudhu. Ambil wudhu. Selesai, udah ini mau ngapain lagi? Sholat 2 rakaat. Suruh sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Begitu Al-Fatihah berhenti. Wahai khalifah, udah ketahuan di mana, di bawah bantal katanya. Lagi sholat apa yang lupa pasti ingat. Kenapa? Syaitan nggak berhenti itu ngebisikin kita. Jadi buang dunianya, masukin imannya dong. Ya, kapan kita menjadi hamba yang baik di hadapan Allah?
Kapan kita mau jadi hamba yang dikatakan hamba yang bertakwa kepada Allah kalau kehidupan kita ini gini-gini terus, nggak ada perubahannya? Mudah-mudahan nih malam ilmunya jadi manfaat, bisa ngedobrak hati kita untuk makin taat ibadah kepada Allah, punya rasa malu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau ngajak baca qasidah, mau? Mudah-mudahan yang punya penyakitnya diangkat sama Allah. Yang hatinya kesempit, Allah buka selega-leganya hatinya. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi. Baca semua sama-sama yang keras. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kedua, kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada perbuatan zalim. Jika ada orang yang ingin berbuat zalim kepada kita, Allah hancurkan mereka dengan kezalimannya. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baca semua sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajli zalimin bi. Kurang keras. Wa akhrijna wa ala. Yang hafal baca suaranya yang keras. Sallallahu Ahmad al-Mustafa. Sekali lagi. Sallallahu Ahmad al-Mustafa wa ala alihi wa alihi ajma'in wa ala alihi maulaya salli wa sallim
tangan semua sama-sama bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa انظر إلينا يا رب انظر إلينا إلى الرحمة اشفع لنا يا رسول الله لك الشافعة يا رسول الله كرامي يا ربي بال انظر إلينا إلى الرحمة الفاتحة بالقبول وتمام كل سول إلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البألوي الشفاعة يا البألوي الشفاعة يا البألوي الشفاعة كله قربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يحل المدينة درك يحل المدينة درك يحل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها واعف عنا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الحام يا كاشف الغام يا من لأبدي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحيط في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Apabila ada bahasa yang tidak baik keluar dari lisan ini, maka mohon dibukakan pintu maaf. Ini semua karena kebodohan Al-Fagir. Apabila ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Buat jamaah, tolong jangan ada yang pulang dulu, jangan ada yang bubar dulu, tunggu sampai acara ini selesai. Sampai saat ini masih ada lagi penceramah satu lagi insyaallah. Ya, dengerin, simak baik-baik, mudah-mudahan kita keluar dari sini membawa ilmu yang manfaat berkah. Amin ya rabbal. Jangan ada yang salaman lagi. Biar Habib cepat sampai ke mobil, biar cepat insyaallah sampai ke tempat lokasi keduanya. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dunia, Allah kumpulkan kita dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.